tempat umat Muslim beribadah. Menyimpan jejak sejarah. Menjadi sebuah cerita perjalanan Islam. Dari berbagai daerah di Indonesia. Inilah masjid-masjid di tanah Nusantara. Saya kembali menyusuri kota Jakarta. Penelusuran saya lanjutkan dengan mengunjungi masjid tua peninggalan masa lampau. Dari beberapa sumber yang saya baca, saya menemukan Masjid Cagar Budaya di pusat kota Jakarta yang masih berdiri kokoh hingga saat ini. Langkah mengantarkan saya pada Masjid Jami Al-Makmur, Cikini, Jakarta Pusat. Masjid ini berada persis di tepi anak sungai Ciliwung yang terbentang di kawasan Jakarta Pusat. Dulunya, saat kondisi air masih bersih, warga Cikini Binatu memanfaatkan sungai ini untuk berwudu hingga mencuci baju, bahkan kebutuhan rumah tangga lainnya. Sejak berdiri pada abad ke-18, masjid bersejarah ini tak hanya digunakan sebagai tempat beribadah, namun tempat silaturahmi dan berkumpulnya para tokoh nasional juga ulama saat merintis kemerdekaan Republik Indonesia. Mereka diantaranya HOS Cokro Aminoto dan Kiai Haji Agus Salim. Memang pada waktu itu satu-satunya masjid yang ada di jalan raya ini, terutama di daerah Jakarta Pusat, Kecamatan Menteng, ini satu-satunya yang terletaknya di jalan raya. Jadi makanya itu dipertahankan. Nah, dari usaha-usaha dari dulu zaman-zaman ada zaman PKI dan lain-lainnya itu ingin membongkar daripada masjid ini. Sehingga masyarakat Cikini Binatu atau Raden Saleh II bertahan untuk mempertahankan masjid ini sehingga tembus kepada pemuka-pemuka Islam seperti PSI. PSI ini berkumpullah di sini seperti Aisyah Cokro Aminoto, Agus Salim, Agus Kusno dan lain-lainnya kumpul di sini untuk mempertahankan masjid ini. Menengok lebih jauh, saya melihat ada ukiran kaligrafi berlafal Al-Quran terpajang di depan pintu masuk. Selain itu, ada mimbar dengan ukiran khas berwarna emas dan arsitektur lain yang masih asli menghiasi masjid ini. Beberapa sudut masih tampak keasliannya. Hamparan ubin lantai masjid, pilar, dan tangga kayu yang masih kokoh menghiasi arsitektur bagian dalam masjid ini. Dibandingkan dengan kedua masjid yang sudah saya kunjungi sebelumnya, Masjid Al-Makmur memang tergolong bangunan yang lebih muda. Bangunan masjid pun terlihat mengalami restorasi di beberapa bagiannya. Hanya beduk masjid saja yang disimpan di dalam dan dikeluarkan pada hari-hari besar umat Muslim seperti sesaat lagi pada bulan suci Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri. Tradisi budaya Islam yang telah berakulturasi dengan budaya setempat, diantaranya adalah seni kaligrafi atau lukisan huruf Arab yang berisi untayan ayat-ayat suci dalam Al-Quran. Berbicara soal ukiran atau kaligrafi, saya pun mendapat referensi menarik. Kata kawan saya, ada galeri kaligrafi Al-Quran khas Betawi yang bisa kita kunjungi di Jakarta.
Menyusuri jalanan di sekitar Jakarta Barat, akhirnya saya menemui galeri ini. Tepatnya berada di sebuah komplek di daerah Kebonjeruk, Jakarta Barat. Secara turun-temurun, ia sukses mengalirkan sejarah Al-Quran Betawi kepada anak-anaknya. Yang tidak saya sangka, kaligrafi Al-Quran nyatanya juga digandrungi oleh anak muda. Ada beberapa tahap dalam seni kaligrafi. Tahap awal adalah mewarnai bingkai kaligrafi. Nah, ini salah satu tahap tersulit dari kaligrafi Al-Quran Mushaf Betawi ini. Kali ini, sang kaligrafer tengah mempersiapkan tulisan surat Al-Baqarah. Setiap ketebalan kaligrafi Al-Quran ini mempunyai makna berbeda-beda. Bahkan, kaligrafi Al-Quran ternyata tak sama dengan kaligrafi Arab. Perjalanan saya lanjutkan menyusuri jejak persebaran agama Islam di sekitar wilayah utara Jakarta. Tak jauh dari pelabuhan, saya memilih singgah ke salah satu masjid yang berusia cukup tua, yaitu Masjid Al-Anwar di Angke, Tambora, Jakarta Barat. Setiba di Masjid Al-Anwar, pandangan saya langsung tertuju pada bagian pintu masuk masjid. Setiap ukiran sangat indah membalut bangunan salah satu masjid tertua di Jakarta ini, menyatukan berbagai gaya arsitektur. Kita bisa masuk ke dalam, Pak, sekalian lihat juga. Nah, kalau dari ini nih, bagian sini sebelah sini, ini kan ada kayak jendela, kita lihat ya. Ini kan juga unik sekali nih, Pak. Di abad ke-17 itu banyak digunakan ke dalam bangunan-bangunan ini. Jadi semuanya memang ini campuran antara Arab, Tionghoa, tadi di bagian kita juga ada Betul, Bali. betul. Berarti sangat beragam ya, Pak ya? Sangat beragam, dan itu menggambarkan masyarakat yang mendiami Kampung Angke pada masa lalu. Jadi berbagai suku, berbagai etnis hidup di Kampung Angke ini dengan rukun, damai, dengan toleransi yang begitu luar biasa. Sampai sekarang itu masih mengakar. Melangkah ke bagian dalam, saya disambut dengan kesan mendalam aula masjid yang nyaman dan unik. Masjid Al-Anwar berdiri sejak abad ke-17. Dulunya, masjid ini tak hanya berperan sebagai tempat ibadah saja, namun juga sebagai benteng pengamanan saat masa penjajahan Belanda. Pak Abian mengajak saya melihat bagian menara. Meskipun tangga kayu lama yang saya pijak cukup tinggi, namun rasa penasaran saya terjawab saat berada di atas. Ternyata, walaupun ada restorasi tahun 2018, bahan dasar kayu ini masih asli melekat pada bangunan Masjid Al-Anwar. Hal itu memang menjadi salah satu aturan saat merestorasi sebuah bangunan yang menjadi cagar budaya dengan perbaikan minimal 60% dari keaslian bangunan. Jadi dalam restorasi itu, ini kayunya masih bertahan berapa lama lagi nih, Pak? Menurut ahli kayu mungkin ratusan tahun masih kuat. Selesai melihat langsung Masjid Jami Angke, saya mengunjungi masjid bersejarah lainnya yang juga menjadi saksi masuknya agama Islam saat lampau. Hanya sekitar 6 menit berkendara, saya tiba di Masjid Jami An-Nawir, Pekojan, Tambora, Jakarta Barat. Saya bertemu Ustadz Kiki. Ia bercerita bagaimana sejarah masjid yang berdiri sejak abad ke-17 ini. Masjid An-Nawir yang menjadi simbol peradaban Arab di Jakarta didirikan oleh Sayyid Abdullah bin Hussein Al-Aidrus. Kiki merupakan generasi ke-6 dari warga asli Kampung Pekojan. Hatinya tergerak memiliki tanggung jawab untuk melestarikan peninggalan sang ayah sebagai pengurus Masjid Jami An-Nawir. Nah, sama, artinya ini juga bagian daripada sejarah. Di antara masjid-masjid sejarah pun yang masih aman, artinya masih terjaga, adalah mimbar ini. Nah, kalau kita lihat daripada ornamen-ornamennya ini lebih mengarah kepada budaya Jawa sebenarnya.
Jadi lebih condong kepada pemberian daripada Kesunanan Surakarta saat itu. Selama berada di dalam masjid, Ustadz Kiki banyak menjelaskan bagian-bagian masjid yang masih tetap asli dan tidak berubah bentuk maupun fungsinya sejak dahulu. Di antaranya, lantai masjid yang disisakan agar terlihat aslinya, pintu kayu, kolam tempat wudhu masjid, dan menara masjid. Masjid yang terletak di tengah kampung Pekojan ini menjadi salah satu simbol masuknya agama Islam oleh para penyiar agama yang berasal dari Timur Tengah. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.